Shalom, salam sejahtera, sahabat sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada. Jumpa lagi di channel kami, yaitu Kepo 8690 channel. Dan jangan lupa untuk kepoin terus channel kami ini, sahabat sekalian, karena di sini kita akan belajar tentang kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Dan edisi kali ini kita akan belajar tentang prinsip umat Kristen terhadap pemilu atau pemilihan umum, pemilihan kepala daerah yang biasa diistilahkan dengan pilkada. Sahabat sekalian, bagaimana dan apa prinsip umat Kristen terhadap pemilu atau pemilihan kepala daerah, dan apa yang dikatakan oleh kebenaran firman Tuhan? Yang pertama, memilih bukan karena seagama, sesuku, ataupun semarga. Kebenaran firman Tuhan menasihatkan di dalam Markus pasal 9 ayat 40 berkata demikian: barang siapa tidak melawan kita, ia ada di pihak kita. Di sini umat Kristen tidak diajarkan untuk memilih karena seiman atau seagama dengan dirinya. Memilih pemimpin tanpa harus melihat agama, suku, ras, dan juga partainya. Tua ataupun muda, dia adalah seorang wanita atau seorang pria, akan tetapi diajarkan untuk memilih calon yang benar-benar mau berjuang untuk kepentingan orang banyak atau kepentingan bersama. Dan juga kita diajarkan untuk memilih calon pemimpin yang bisa menjaga nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Sahabat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, prinsip yang kedua, umat Kristen mengenal pilihannya dengan baik. Saat ini banyak orang yang tahu pilihannya, tetapi tahu hanya sebatas wajah ataupun identitas, tanpa dia mengenal dengan baik siapa yang akan dipilihnya. Sehingga kebanyakan orang memilih hanya terpusat kepada wajah. Ini karena dia ganteng, cantik, menarik dilihat sehingga dipilih. Dan juga kepada identitas. Suku, oh ini suku saya ini, jadi saya pilih dia. Seagama dan juga usia. Lalu bagaimana umat Kristen mengenal calon yang dipilihnya? Umat Kristen mendapatkan nasihat kebenaran firman Tuhan dalam Matius pasal 7 ayat 15. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas.
Sahabat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selama masa kampanye, para calon pemimpin mendatangi rakyat, jalan dari rumah ke rumah, belusukan ke pasar-pasar tradisional, jalan kaki, mengunjungi para petani di sawah, di ladang, dan semua dilakukan. Bahkan ada juga yang ikut ambil bagian untuk menanam padi, gabung dengan masyarakat, ya, menanam jagung, panen jagung, dan lain sebagainya. Mendatangi rakyat dengan membawa berbagai harapan-harapan yang luar biasa, berbagai janji-janji manis yang sangat luar biasa kedengarannya. Sahabat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, lalu apakah hal yang seperti ini akan dilakukan ketika nanti telah menjadi pemimpin di salah satu daerah? Apakah dia akan belusukan lagi? Apakah dia akan mendatangi rakyat kecil? Apakah dia mau menanam padi bersama dengan para petani? Apakah dia akan pergi ke pasar-pasar tradisional, mengunjungi ibu-ibu yang jualan di pasar? Kita melihat berapa tahun telah berjalan ini. Pada pemilihan-pemilihan atau kampanye-kampanye pada tahun-tahun sebelumnya, banyak bukti bahwa itu hanya diadakan, hanya dilaksanakan pada saat masa-masa kampanye saja. Tapi setelah terpilih, naik mobil mewah, tutup kaca, jalan lurus. Sehingga pada masa-masa kampanye ini, yang lagi hangat-hangatnya di berbagai daerah di Indonesia, kita sebagai umat Kristen harus benar-benar melihat, mengenal dengan baik siapa calon yang kita akan pilih. Dan jangan kita hanya melihat yang hari ini saja, tapi kita harus melihat jauh ke depan, 5 tahun ke depan. Itu yang harus kita pikirkan. Sahabat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan menasihatkan kepada kita dalam Matius pasal 12 ayat 33. Jika suatu pohon kamu katakan baik, maka baik pula buahnya. Jikalau suatu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pula buahnya. Sebab dari buahnya pohon itu dikenal. Selain tahu wajah dan juga identitas, kita juga harus benar-benar mengetahui, memperhatikan buah yang telah dihasilkan oleh calon tersebut. Akan tetapi, sahabat sekalian, berkaitan dengan buah ini, terkadang di dalamnya itu terkandung yang namanya asas manfaat. Tolak ukur asas manfaat di sini adalah saya dan kami. Sangat banyak yang menuntut para pasangan calon kepala daerah untuk membuktikan janji dengan melakukan sesuatu yang bermanfaat untuk dirinya atau kelompoknya saat itu juga. Sehingga ketika kita melihat mulai hangat-hangatnya kampanye, banyaklah yang membentuk kelompok A, kelompok B.
pendukung si A, pendukung si B. Terlihat bahwa orang hanya memikirkan kepentingan diri atau kelompoknya sendiri, bukan kepentingan umum, bukan kepentingan bersama. Kenapa? Karena dia sudah membentuk kelompok dan menyampaikan kepada calon kepala daerah, kelompok saya akan memilih Bapak, dan kelompok saya saat ini membutuhkan ini, dan ini. Orang hanya memikirkan kepentingan sesaat saja, bukan untuk 5 tahun ke depan. Oleh sebab itu, jangan begitu cepat percaya, jangan begitu mudah terpikat dengan janji-janji. Karena banyak orang hanya memikirkan hari ini saja, tapi tidak memikirkan 5 tahun ke depannya. Umat Kristiani diajak untuk berpikir global, untuk kepentingan bersama, dan untuk jangka panjang selama 5 tahun ke depan. Pola pikir yang sempit, yang hanya melihat kebaikan instan, harus diganti. Umat Kristen harus bisa membedakan antara janji dan buah. Jadi kita jangan menyamakan janji itu sama dengan buah. Tidak boleh. Janji itu bukanlah buah. Dalam dunia tumbuhan, janji dapat disamakan dengan bunga. Memang buah berasal dari bunga, dan bunga itu selalu indah. Begitu pula dengan janji-janji yang dilontarkan pada saat kampanye oleh para calon-calon yang akan memimpin daerah. Janji itu kedengarannya luar biasa, sehingga banyak yang terpikat, banyak yang terperdaya. Namun kita harus ingat bahwa bunga bukanlah buah, dan tak selamanya bunga itu menjadi buah. Maka sekalipun pohon itu berbunga lebat dan indah, tapi apabila tidak menghasilkan buah, pohon itu tidak baik. Buah adalah hasil dari pohon yang ditunggu oleh semua orang. Maka sahabat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, untuk benar-benar mengenal pilihan yang akan memimpin daerah kelak, orang Kristen tak cukup hanya mengandalkan janji manis para calon pemimpin itu. Jangan hanya melihat apa yang sudah dilakukan saat itu juga untuk segelintir orang saja. Kita perlu rekam jejak para calon, lalu kita kaitkan dengan berbagai janji. Apakah janji yang diucapkannya itu sudah selaras, sudah sejalan dengan apa yang dia lakukan selama kehidupannya sebelum mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah. Sahabat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, itulah kebenaran firman Tuhan tentang prinsip umat Kristen terhadap pemilu atau pemilihan umum, pemilihan kepala daerah. Oleh karena itu, kiranya kebenaran firman Tuhan ini bisa menjadi pedoman bagi kita sebagai umat yang dikasihi oleh Tuhan, di mana nanti pada bulan Desember beberapa daerah di Indonesia akan melaksanakan pesta demokrasi dengan harapan bisa terlaksana dengan baik dan setiap daerah bisa mendapatkan pemimpin yang benar-benar mau berjuang untuk kepentingan bersama dan juga dapat menjaga dengan baik nilai-nilai Pancasila
dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.